Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Davin Wisnu Ramandika, Eleonora Fitri Trumizal, Laura Damayanti, Marsha Nur Hasna, Monica Ivani Suraningsih, dan Windy Alicia Nurmayangsari. Di sini kami akan mempresentasikan policy brief kami dengan judul Fenomena Cyberbullying di Media Sosial sebagai refleksi rendahnya literasi digital di masyarakat. Berikut adalah ringkasan eksekutif dari policy brief kami. Dengan meningkatnya kasus cyberbullying dalam setengah tahun terakhir yang masih sering terjadi di berbagai kalangan tanpa memandang gender maupun latar belakang. Meskipun pemerintah telah memiliki regulasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, implementasi dan penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying dinilai belum optimal, sehingga kasusnya terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan mental korban, seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan beresiko menyebabkan tindakan bunuh diri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengoptimalan pelaksanaan Undang-Undang ITE melalui beberapa langkah strategis, yaitu meningkatkan edukasi literasi digital dan kampanye anti-cyberbullying, mempermudah mekanisme pelaporan bagi korban, meningkatkan pengawasan media sosial, serta penindakan terhadap konten toksik, menegakkan hukum secara konsisten dengan perlindungan terhadap korban, dan menerapkan pendekatan preventif serta rehabilitatif melalui konseling korban dan edukasi bagi pelaku. Melalui upaya tersebut, diharapkan kasus cyberbullying dapat berkurang, kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial semakin meningkat, kesehatan mental korban lebih terlindungi, serta tercipta lingkungan digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Monica. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami mengambil topik ini. Yang pertama adalah karena pesatnya teknologi digital dan media sosial bebas melakukan penghinaan, hoaks, ataupun memberikan dampaknya pada korban itu sangatlah serius, dimulai dari stres dan hingga resiko untuk bunuh diri. Karena kesenjangan regulasi pada saat ini belum ada aturan khusus seperti UU ITE yang belum mengatur cyberbullying secara spesifik. Kemudian masih banyak penanganan yang membangkai pasal pencemaran nama baik yang dapat disalahtafsirkan. Akibatnya korban rentang terkena viktimisasi sekunder atau sudah menjadi korban tetapi masih dilaporkan atau disudutkan oleh pelaku yang balik melapor. Mekanismenya yang lambat membuat konten perundungan masih belum optimal dan cepat untuk di take down. Solusi dari yang kami berikan di sini yaitu pembaruan regulasi, yaitu membuat aturan hukum yang lebih spesifik, lebih jelas tentang cyberbullying. Kemudian penguatan pengawasan, memperketat di platform media sosial lainnya, kemudian kemudahan untuk melaporkan dan sistem pelaporan itu yang lebih cepat, aman, dan berpihak pada korban. Dan yang terakhir adalah edukasi berkelanjutan yang meningkatkan literasi digital masyarakat secara masif. Baik, selanjutnya di sini ada analisis masalahnya. Karena maraknya kasus cyberbullying atau perundungan cyber di berbagai platform media sosial dalam setengah tahun terakhir telah menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Kasus ini terjadi secara masif lintas kalangan tanpa memandang gender maupun latar belakang sosial, yang sekaligus merefleksikan masih rendahnya tingkat literasi digital di tengah masyarakat Indonesia. Kondisi mengkhawatirkan ini diperkuat oleh data resmi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mencatat bahwa 48% anak dan remaja di Indonesia pernah menjadi korban cyberbullying. Sejalan dengan itu, survei nasional dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa 49% pengguna internet di dalam negeri itu mengaku pernah mengalami perundungan atau pelecehan di ruang digital.
Secara lebih spesifik, jajak pendapat global melalui platform Pew Report oleh UNICEF Indonesia memaparkan bahwa 45% dari anak muda mulai dari usia 14 sampai 24 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan cyber dengan bentuk yang didominasi oleh pelecehan teks serta penyebaran foto maupun video tanpa izin. Tingginya angka-angka ini berakar dari rendahnya kecakapan digital masyarakat yang tercermin dari skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia oleh Komdigi yang masih tertahan di angka 44,53 dari skala 100. Peningkatan angka perundungan cyber ini didorong oleh beberapa faktor krusial, salah satunya adalah penyalahgunaan fitur anonimitas di media sosial. Fitur ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyebarkan penghinaan, hoax, atau ujaran kebencian tanpa rasa takut bahwa identitas aslinya akan terlacak. Kondisi tersebut diperparah oleh belum adanya pengaturan atau pasal khusus yang secara spesifik mengatur tentang cyberbullying di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU IT. Akibat kekosongan hukum ini, penegakan hukum terhadap pelaku perundungan cyber saat ini masih sering bersandar pada pasal-pasal pencemaran nama baik. Sayangnya, pasal-pasal tersebut dinilai sangat multitafsir dan rentan disalahgunakan, sehingga implementasi hukum di lapangan menjadi tidak optimal dan kurang memberikan efek jera. Di sisi lain, program edukasi digital dan mekanisme pengawasan media sosial yang ada saat ini dinilai belum berjalan secara efektif dalam membendung penyebaran konten-konten beracun, toxic content, ketidakefektifan regulasi dan penegakan hukum ini pada akhirnya menimbulkan dampak yang sangat serius, terutama bagi ruang psikologis korban. Korban cyberbullying rentan mengalami gangguan kesehatan mental yang berat, mulai dari stres, kecemasan, depresi, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga dalam kondisi ekstrim memicu tindakan bunuh diri. Kerentanan ini makin berlapis karena mekanisme perlindungan cepat seperti penghapusan konten perundungan saat ini masih belum berjalan optimal. Bahkan akibat hukum yang multitafsir, korban memberanikan diri melapor ke pihak berwajib justru beresiko mengalami viktimisasi sekunder atau disudutkan kembali oleh sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, terdapat celah kebijakan yang mendesak untuk segera diatasi melalui pembaruan regulasi yang tidak hanya berfokus pada sanksi bagi pelaku, tetapi juga pada aspek perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Lalu selanjutnya ada alternatif kebijakan. Di sini ada 3 alternatif kebijakan. Yang pertama, pendekatan hukum dan regulasi atau opsi punitif. Pemerintah mengamandemen aturan turunan UU ITE dengan menyisipkan pasal khusus cyberbullying yang memperjelas bentuk pelanggaran, sanksi tegas, serta mekanisme perlindungan korban agar tidak terjadi multitafsir. Melalui opsi ini, kelebihan utama yang ditawarkan adalah adanya kepastian hukum yang kuat bagi korban sekaligus mampu memberikan efek jera yang instan bagi para pelaku perundungan cyber di media sosial. Namun di sisi lain, kebijakan ini memiliki kekurangan pada proses legislasi yang diprediksi membutuhkan waktu cukup lama, serta adanya risiko penegakan hukum yang hanya berfokus pada hukuman fisik atau denda semata tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah moralitas di tengah masyarakat. Yang kedua, ada pendekatan edukasi kultural atau opsi preventif rehabilitatif. Kebijakan ini diambil dengan mengintegrasikan kurikulum literasi digital, etika siber, serta perlibatan peran keluarga dan institusi pendidikan secara masif, yang dibarengi dengan penyediaan layanan rehabilitasi psikologis bagi korban dan pembinaan bagi pelaku. Kelebihan dari pendekatan kultural ini adalah kemampuannya dalam menyelesaikan akar masalah langsung dari hulu dengan cara mengubah mentalitas, karakter, dan cara berkomunikasi masyarakat dalam jangka panjang. Walaupun demikian, terdapat juga kelemahannya, yakni terletak pada dampak perubahannya yang tidak bisa
terlihat secara instan di lapangan, serta membutuhkan komitmen anggaran negara dan lini masa waktu yang berjalan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, pendekatan kolaborasi teknis atau opsi optimalisasi sistem. Langkah ini dilakukan di mana pemerintah melalui Komdigi membangun kerjasama wajib dengan platform media sosial global seperti TikTok, Instagram, dan X untuk mempercepat mekanisme pelaporan, inskripsi pelindungan identitas korban, dan pemutusan atau takedown konten toksik secara otomatis. Opsi ini memiliki kelebihan pada penanganan kasus di lapangan yang menjadi sangat cepat, responsif, langsung meredam penyebaran konten perundungan siber sebelum konten tersebut menjadi viral. Akan tetapi, kebijakan ini terbentur kekurangan karena penegakannya akan sangat bergantung pada regulasi privasi platform global serta membutuhkan sistem pengawasan teknologi tingkat tinggi yang dinilai cukup rumit. Fenomena cyberbullying di media sosial menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan literasi digital dan etika bermedia di masyarakat. Tingginya angka kasus perundungan cyber serta besarnya dampak psikologis yang dialami korban menjadi bukti nyata bahwa penanganan cyberbullying tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kebijakan yang komprehensif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan pengguna ruang digital. Melalui optimalisasi sistem pengawasan teknis, percepatan mekanisme pelaporan dan penghapusan konten, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan institusi pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab. Selain itu, penguatan literasi digital dan edukasi etika bermedia juga menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar mampu menggunakan media sosial secara bijak, serta mencegah munculnya perilaku perundungan cyber di masa mendatang. Dengan demikian, upaya penanggulangan cyberbullying tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban, pemulihan kondisi psikologis, serta pembangunan budaya digital yang lebih positif. Sekian presentasi policy brief dari kami. Dengan adanya policy brief ini, kami mengharapkan adanya penguatan hukum untuk kasus cyberbullying di Indonesia,
serta optimalisasi dalam penanganannya, sehingga jumlah kasus cyberbullying yang ada di Indonesia dapat berkurang dengan signifikan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.